Mulai nggih Bu. Bape napa? Masya Allah. Nggih, tolak. Ngapunten, tolak ini pelajaran ilmu yang mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat bagi kita. Tapi harapan kita adalah mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga besar kita tidak ada yang mengalami, dan saya tidak ingin kemudian di antara kita semuanya ada yang mengalami. Ya Bu? Kalau sudah kadung gimana? Nggih mboten napa wong niku tidak haram. Gitu kan Bu? Itu tidak haram. Cuma harapan kita mudah-mudahan talak ini tidak terjadi pada kita semuanya dan seluruh keluarga besar kita semuanya. Kalau sudah kadung bagaimana? Talak itu hal yang boleh, gitu kan? Bukan sesuatu yang haram, walaupun pada saat itu terjadi arasnya goyang. Betul nggak Bu? Berarti sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, walaupun itu boleh. Dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita talak. Talak niku kalau dibahasakan secara arti bahasa yang disebut tolak niku adalah melepas atau meninggalkan. Yang dimaksud di dalam syariat mboten usah ditulis, anu kok ditulis banget. Oh kersane ngertos. Nggih, nggih. Mboten maksud kula panjenengan gak kebebanan gak nulis barang gitu loh. Melepaskan atau membatalkan ikatan perkawinan dengan lafaz-lafaz tertentu. Niku namanya talak. Keinginan dari seorang suami, karena talak niku datangnya kan dari suami Bu, bukan dari istri nggih. Talak yang dinamakan talak itu datangnya dari suami, bukan dari istri. Makanya talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu. Kalau lafaznya tidak tertentu seperti yang dikehendaki oleh syariat, maka bukan talak itu namanya. Ngerti Bu? Kamu lo jelek, gak cocok sampai aku. Itu kan tidak ada kalimat talak. Maka bukan itu yang dikehendaki oleh syariat. Yang dimaksud talak menurut syariat, kalimatnya harus tertentu yang sudah diatur di dalam Al-Quran. Kalau kalimatnya tidak itu yang keluar, maka tidak menjadi talak. Paham ya yang saya maksud ya? Lah talak niku napa? Talak itu yang diucapkan oleh suami, dengan kalimat yang diucapkan oleh suami itu pernikahan ini menjadi rusak, sudah tidak bisa diteruskan. Itu namanya talak. Makanya nanti ada dari suami, ada dari istri, ada dari pengadilan. Yang itu namanya menjadi berbeda. Kalau talak itu murni dari suami, karena suami itu punya senjata yang otomatis, yang ketika senjata itu dipakai, maka itu sudah berhenti, selesai pernikahan. Dan itu hanya bisa diucapkan oleh suami, tidak pada istri. Walaupun istri sehari berkata talak itu sampai 1000 kali, tidak ada efek hukum. Tapi hati-hati, itu jangan dikeluarkan kalimat itu. Ya Bu, panjenengan orang yang ahli bertaklim, ahli menuntut ilmu, jangan sampai ada kalimat pisah, talak, cerai, firaq itu keluar dari lisan kita. Karena begitu itu keluar dari lisan kita, suami mengiyakan apa yang kita ucapkan, jadi niku Bu, jadi niku. Maka jangan sekali-kali itu keluar. Ikatan ini ayo kita bangun dengan sebaik-baiknya, sehingga ikatan ini terus berlangsung dengan ridha Allah, damai, bukan kemudian di dalamnya ada sesuatu yang bisa merusak ikatan ini. Sehingga kalau ikatan ini sudah rusak, tapi terus kita teruskan saja, maka tidak akan ada keberkahan di dalam rumah tangga. Tidak ada orang bahagia sebahagia jika seorang suami mempunyai istri yang solihah. Kalau dibalik, tidak ada perempuan yang bahagia kecuali mempunyai suami yang solih. Lah,
Rasulullah niku mencontohkan dan di Al-Quran juga disebutkan kalau kita menginginkan seorang suami yang solih, kuncinya kenapa Bu kuncinya Bu? Hah? Solihkan dulu diri kita. Betul? Setuju? Kalau kita ingin mempunyai seorang teman yang baik, yang solih, solihkan dulu diri kita masing-masing. Nek kita itu ngapunten ada orang tidak baik umpamanya, insya Allah semua orang itu baik gitu. Cuma kalau seandainya ada orang yang nggak baik, berteman dengan orang yang baik, gak nyaman Bu, gak nyaman. Contoh nih contoh, bukan saya menganggap tidak baik orang yang gitu. Andaikan ada anak, mohon maaf, pang ngeten iki lho Bu. Nggih. Yang sukanya ya sukanya ngeten iki lho nggih. Disuruh berteman dengan remaja masjid. Kenapa ceritanya? Ya bisa tapi maksa uang ngono, gak nyambung gitu. Gak nyambung. Lah sebenarnya ngeten iku kodratnya. Kebaikan itu akan menjadi nyaman, terbentuk dengan baik kalau dibentuk dengan kebaikan juga. Gitu? Oke. Maka jika kita menginginkan seorang suami yang solih, ayo kita solihahkan dulu diri kita. Sehingga mudah-mudahan siapa saja yang berdekatan dengan kita itu diatur dan dijaga oleh Allah sesuai dengan ritme diri kita. Bu? Gitu? Nggak mungkin Bu ada orang yang sempurna. Gitu Bu. Mboten enten manusia itu yang sempurna. Jadi jangan kita mengharapkan punya suami yang sempurna, karena diri kita sendiri mboten sempurna. Makanya kan ngeten sih Bu, orang itu kalau mau nikah, mau akan mengarungi bahtera rumah tangga. Ngoten nggih? Bahtera niku napa sih? Kapal kan ya? Kapal. Kalau kita itu masih di pinggirnya laut, melihat laut sana itu biru, indah. Apalagi kalau kemudian malam hari kena matahari, kena rembulan, kena bintang, dihiasi dengan ombak, angin semilir dan lain sebagainya. Pada saat kita di pinggirnya itu melihat itu, masya Allah, indah luar biasa. Ketika kita perjalanan naik bahtera itu turun ke bawah, gitu, turun ke laut itu, begitu kita mengarungi lautan itu, subhanallah, di tengah perjalanan apa saja terjadi. Ada gelombang, kalau panas-panas terik luar biasa, kalau hujan-hujan, petir, badai dan seterusnya itu ada di dalamnya sana. Makanya persiapan ketika kita mau mengarungi lautan itu, persiapannya harus luar biasa. Di antaranya persiapannya kan ngeten iki Bu, bertaklim ya apa carane isok dadi perempuan yang solihah. Gitu. Cek enake kok aku saja yang membentuk diri menjadi solihah, sementara suami saya ndak baik. Jangan itu yang keluar dari lisan kita. Berarti itu kita tidak ikhlas ridho karena Allah untuk memperbaiki diri. Kalau kita ingin memperbaiki diri, sudah, perbaiki saja diri kita. Urusan yang lain itu siapapun itu, nanti kita akan disandingkan dengan orang yang ritmenya sama dengan kita. Jangan khawatir sudah. Dan jangan lelah untuk terus berbuat baik, walaupun itu dengan terpaksa awalnya. Karena yang namanya mukallaf itu orang yang kena beban hukum. Beban, bahasa saya beban, karena itu bahasa syariat. Beban itu berat, nah mboten Bu? Nah, ketika orang itu sudah menjadi mukallaf, maka sudah ada beban pada dirinya. Sinten sing maringi beban itu? Allah. Lah beban ini kalau sudah istiqomah kita lakukan, maka nanti akan menjadi habit sudah. Nggih Bu? Sudah menjadi kebiasaan dan sudah tidak ada lelah dan lain sebagainya, karena semuanya kita pasrahkan lillah karena Allah. Oke, talak, ikatan pernikahan itu putus
karena ada kalimat yang sudah diatur oleh syariat yang keluarnya dari lisannya suami. Dasar hukum atau landasan hukum talak, karena diperbolehkan, sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut syariat pasti ada dasar hukumnya dari Al-Quran. Landasan hukum atau dasar hukum talak di Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 229 maksud saya 229 At-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk itu adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Itu dasar hukum talak. Dan di Al-Quran, hadis Rasulullah riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Hakim, bahasa hadisnya abghadul halal ilallah azza wa jal at-talaq. Perbuatan halal, kata hadis, perbuatan yang halal. Halal itu boleh apa mboten? Boleh. Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Nanti jenengan akan tahu yang mana yang dibenci, yang mana yang tidak. Karena kalau globalnya memang dibenci oleh Allah, tapi nanti ada talak yang tidak dibenci oleh Allah karena ada alasan-alasan tertentu yang menurut syariat diperbolehkan. Lah yang dibenci ini yang mana? Tidak ada alasan syariat, tapi mentalak. Contohnya yang apa? Mek kepengin ganti ae bendino kok mangan rawon, bosen. Sesekali kepengin gulai, sesekali kepengin soto. Lah ini yang disebut dengan dibenci oleh Allah. Ada Bu ya? Nggih, monggo. Jadi ngeten Bu, jangan punya filosofi ngeten lho Bu. Soalnya saya ini sering kedengaran ngeten. Walau wong akeh lho wis nikah mulai mbiyen. Anakku wis berputu-putu, aku kok masih belajar pernikahan. Pernikahan itu ya untuk pembelajaran anak-anak yang mau akan nikah. Mboten Bu, justru sing sakmenten iki lho sembrono, maaf. Nggih ta? Justru yang sakmenten ini yang sembrono. Dikira wala itu sudah suamiku dari dulu zaman dahulu kala, ya itu ya sudah wis pokoknya gitu aja. Nggih. Jadi tidak ada kasetnya, tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki diri. Utamanya adalah di dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu baiti. Karena rumah tangga itu adalah baiti. Saya artikan mek ngomongnya jok rumahku surgaku ngoten tadi, bayang no. Surga itu kayak apa? Gitu? Surga itu kayak apa? Itu jadi tidak sesederhana apa yang kita ucapkan. Rumahku adalah surgaku, tidak sesederhana itu. Masya Allah, kalau kita ada di rumah tangga itu suaminya solih, istrinya solih. Maksudnya solih itu bukan sembahyang terus gitu, mboten. Ngaji kadang nyambet gawe mboten. Masing-masing di antara keduanya itu saling memperbaiki diri sehingga dirasakan di dalam keluarga itu nyaman. Kalau sudah di keluarga itu nyaman, anak keturunan, dzurriyyah semuanya nyaman, dan nanti figurnya adalah kita orang tua. Jika kita sudah bisa memperbaiki rumah tangga kita dengan baik, maka anak-anak itu nanti akan nyontoh ke ibunya. Yang dilihat ibunya. Yang ibunya itu pun dino ngerasani bojone tengah anake. Ya napa Bu? Ini pembelajaran yang luar biasa. Jadi jangan saling menyalahkan di antara suami dan istri di anaknya. Karena itu secara tidak langsung itu contoh. Kita memberi pembelajaran pada anak kita. Yang kita dulu saja kadang-kadang tidak diajari oleh orang tua kita begitu.
Kita sekarang pinter, cerdas sudah. Nyeneni bojone lho Bu. Gitu. Apalagi anak kita nanti kalau sudah kita ajari, kita berikan contoh yang seperti itu, cucu kita akan lebih parah, cicit kita akan lebih parah. Karena ini pembelajaran. Makanya kenapa sekarang itu taklim digalakkan, kalau ada rangka untuk memperbaiki itu semuanya. Dzurriyyah niki lahirnya adalah dari seorang ibu. Maka bagaimana ibu ini bisa menjaga dirinya untuk terus riyadhah, mendekat ke Allah dengan berbagai macam bentuk, agar siapa saja yang berdampingan dengan kita semuanya bisa terteladani oleh kebaikan kita. Jenengan punya anak-anak, berikan pemahaman seperti itu. Kok curhat ke orang tuanya, Masya Allah ma, suamiku itu sudahlah nak, ya itu namanya manusia. Ngono tanak bojomu, kongkot rene nak, sini tak cucinya. Itu bukan pembelajaran yang seperti itu gitu. Jangan sampai yang akan kita pelajari ini nanti yang namanya talak terjadi pada kita semuanya atau keluarga besar kita. Na'udzubillah. Lagi-lagi kalau sudah terjadi gimana? Ya mboten napa. Wong niku halal. Oke. Abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah talak. Talak yang mana itu? Yang sebenarnya tidak ada masalah tapi mentalak. Kalau ada masalah, dipertimbangkan masalahnya apa dulu. Jika sudah mentok tidak bisa diperbaiki, maka kalimat terakhir yang keluar itu boleh niku halal. Oke. Hukum talak. Rincian hukum talak nih ngeten Bu, terjadi variasi di antara hukum talak didasarkan pada ilat hukum. Ilat niku napa? Ilat niku niki. Lisan. Ilat niku alasan hukum. Alasan hukum. Sebentar, hukum taklifi bagi kita orang Islam niku ada berapa sih? Ono halal bareng, masa hukum ono halal? Hah? Hukum taklifi bagi kita umat Islam itu ada berapa? 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 ya orang Islam lupa dengan hukumnya sendiri. Hati-hati lo ya. Engko nek wis kadung lali hukumnya nih. Waktu ada kondangan, ada arisan pengajian, jajannya yang disuguhkan dimasukkan kotak semuanya. Gak habis dimakan di situ, dimasukkan kotak semuanya. Napa aku ngoten? Soalnya gak roh hukumnya. Gitu. Makanya ini sudah tahu 5. 1 2 3 4 5 wis sembuh sakar jenengan, pokoknya 5 itu urutannya lah. Sesuatu yang sangat diperintahkan hukumnya wajib. Sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan hukumnya haram. Dianjurkan untuk dikerjakan, dianjurkan untuk ditinggalkan, boleh-boleh saja. Mubah bersamaannya dengan mubah itu persamaannya apa? Persamaannya jaiz. Jadi hukum itu kan ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah atau jaiz. Boleh-boleh saja. Mau mengerjakan persilahkan, tidak masalah. Itu namanya mubah atau jaiz. Hukum talak juga begitu. Nanti akan bervariasi hukumnya sesuai dengan ilat hukum, alasan hukum. Yang pertama berhukum wajib. Wajib seorang suami itu mentalak istrinya. Ya nopo? Jadi oleh hukum dihukumi wajib seorang suami itu mentalak istrinya. Nopo alasannya? Jika terus terjadi percekcokan, gegeran terus menerus, sudah didatangkan
hakim. Hakim itu orang yang ahli di bidang hukum untuk kemudian menasehati di antara kedua belah pihak. Sudah dilakukan berbagai macam cara, tapi terus gegeran. Maka wajib seorang suami mentalak istrinya. Kenapa begitu, Bu? Di dalam rumah tangga itu, kalau sudah gegeran, bertengkar antara suami dengan istri, semua keberkahan itu sudah habis, tidak ada, hilang. Dan tidak adanya ketakziman dari seorang istri kepada suami itu sudah merusak ruh dari pernikahan. Sehingga seorang istri itu jika sudah melawan dengan suaminya, tidak ada ketakziman dari seorang istri kepada suami, begitu juga sebaliknya seorang suami sudah tidak punya kasih sayang kepada istrinya, sehingga terus yang ada adalah bertengkar, maka dosa yang ada. Istri juga dosa kepada suami, suami juga dosa kepada istri. Oleh syariat, kenapa dosa itu harus dipelihara? Jika sudah tidak bisa didamaikan, sudah didatangkan juru damai, tapi tidak bisa, sudah ke psikolog, sudah ke seorang ustadz dan lain sebagainya, sudah masih terus terjadi pertengkaran seperti itu, maka selesai saja, biar tidak terus menerus muncul yang namanya dosa. Makanya dari awal saya sudah menyampaikan, berarti saya memerintahkan untuk siapa saja yang kemudian bertengkar, mboten. Makanya saya tuntun dari awal kan ngeten, kalau kita itu terus untuk mempertahankan pernikahan itu, maka solusi yang harus kita lakukan adalah saling mengalah. Mengalah itu dengan kata ridho, sehingga nanti Allah mudah-mudahan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kuncinya berarti wis gak boleh bertengkar. Itu solusinya. Kalau sudah tidak bisa dikasih solusi begitu, tidak bisa. Pokoknya kalau berdua niki ada dalam satu atap, yang mesti bertengkar, maka selesai sudah. Selesai saja. Makanya sampai kemudian syariat menghukumi wajib seorang suami mentalak. Barangkali dengan itu nanti si suami mendapatkan pasangan lain, si istri mendapatkan pasangan lain, sama-sama bisa membentuk rumah tangga yang bahagia, sama-sama menemukan suatu kebahagiaan, ketentraman, sehingga kunci di dalam Al-Quran bahwa seorang yang melaksanakan akdun nikah itu satu-satunya tujuannya adalah sakinah. Itu sakinah mawaddah warahmah, tidak sesederhana seperti yang kita ucapkan. Dari awal sudah saya kupas, sakinah itu apa sih, mawaddah itu apa, rahmah itu apa. Tidak akan bisa muncul rahmah kalau sakinah mawaddah itu tidak ada. Tidak akan muncul mawaddah kalau sakinah itu tidak ada. Jadi tiga ini rangkaian. Ya Bu, ini tujuan menikah. Maka kalau tujuan menikah nggak tercapai, yang ada itu hanya pertengkaran, sehingga dosa, kemaksiatan yang dikumpulkan. Kalau sudah bertengkar terus nih Bu, sudah di luar berarti dia bebas. Ngapunten. Karena di rumah sudah jenuh dengan kondisi yang ada di rumah, di luar bebas. Entah itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Yang pertama. Yang kedua, berhukum sunnah. Sunnah seorang suami itu mentalak istrinya. Bahasa sunnah ini ngaten. Jadi seorang suami itu sunnah itu berarti dia kalau seandainya mentalak itu akan dapat pahala. Itu namanya sunnah. Apa alasannya? Jika seorang istri tidak memenuhi hukum-hukum Allah, diperintahkan untuk ibadah tidak mau,
Diperintahkan untuk ibadah tidak mau, taat pada suami tidak, maka sudah tidak bisa diarahkan. Napa niki kok yang atofnya kok semuanya kepada istri, karena bahasanya talak itu. Talak itu berarti datangnya dari suami. Nanti ada khulu dari kita seorang perempuan, istri. Karena ini kita talak, maka bahasanya yang dikasih pembelajaran adalah istri. Jadi kenapa kok suami itu diperintahkan oleh syariat sampai berhukum sunnah untuk mentalak istrinya? Jika istri tidak mau ibadah ke Allah, sholat tidak mau, puasa tidak mau, dan lain sebagainya, ibadah ke Allah tidak mau. Taat pada suami adalah termasuk ibadah ke Allah, juga tidak mau. Sudah pokoknya beliau los. Ya, seperti itu terjadi, maka seorang suami sunnah hukumnya mentalak istrinya. Karena mentalak ini Bu, terakhir sudah, final sudah, bukan tidak dipelajari dulu, betul. Jadi sudah diarahkan, sudah dikasih pembelajaran dan lain sebagainya. Suami wajib hukumnya mendidik istrinya, sudah semuanya dilakukan, tapi tidak bisa. Maka kalimat terakhir adalah talak. Sunnah hukumnya seorang suami. Yang ketiga, haram. Seorang suami haram hukumnya mentalak istrinya. Kenapa ini haram? Jika istri itu selesai ditalak oleh suaminya, atau pada saat seorang suami itu ingin mentalak istrinya, istrinya itu sudah ada ancang-ancang bahwa kalau saya dicerai oleh suami saya, maka saya akan menjadi pezina. Dia akan bekerja untuk menjual diri. Dengan itu maka seorang suami haram hukumnya mentalak istrinya. Di antara yang haram juga seorang suami mentalak istrinya pada saat istrinya menstruasi, haid. Haram hukumnya seorang suami mentalak. Yang kedua, haram hukumnya seorang suami mentalak istrinya ketika istri dalam keadaan nifas. Haram juga seorang suami itu mentalak istrinya jika istri dalam kondisi suci tetapi sesudah didukhul. Napa Bu dukhul? Digauli. Sakniki tak tanya jenengan, kira-kira orang mentalak istrinya, seorang suami mentalak istrinya itu marah napa mboten Bu? Ketika orang itu marah, sudah, pokoknya membawa menstruasi, apa wae nifas, apa wae sudah didukhul, lupa dia. Yang emosi, gitu, emosi nih kayak nopo, lupa semuanya. Lah itulah bedanya nanti orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ada hadis yang disampaikan, Rasulullah ditanya oleh salah sahabat, saya mentalak istri saya ya Rasul, tapi kondisinya dia saat itu adalah menstruasi. Maka Rasulullah matur, rujuk dulu istrimu, baleni saya istrimu, tunggu sampai nanti selesai menstruasi, mandi besar, suci sudah. Saat itu kalau ingin engkau talak di situ. Kalau ingin engkau perbaiki, maka teruskan. Itu contohnya Rasulullah, sehingga tidak boleh. Tetapi Ibu ngapunten, andaikan ada seorang suami, ada orang laki-laki yang mentalak istrinya, entah itu dalam kondisi haid tadi itu, dalam kondisi nifas, atau dalam kondisi masa suci yang sudah ditukhul, kok saat itu ditalak, talaknya tetap jatuh, walaupun suami hukumnya haram, dia berdosa, tapi talaknya tetap jatuh. Kenapa toh Bu, kalau waktunya menstruasi kok nggak boleh ditalak? Kondisi gak suci ya mesti menstruasi kok suci gitu. Karena pada saat itu jika seorang suami itu mentalak istrinya pada saat dia menstruasi, niku nyekso istri itu disebut istilahnya. Karena nanti iddahnya seorang istri akan lebih panjang.
lebih panjang. Kalau seandainya memakai yang salah satu kuruk, kalau masih menstruasi istri itu kan bahasa Qur'annya kan salah satu kuruk, 3 kali kuruk. 3 kali kuruk itu ada yang mengartikan haid, ada yang mengartikan suci. Kalau seandainya mengikuti yang haid, maka saat haid itu andaikan itu hari pertama keluarnya darah, dari hari itu, di hari pertama itu sudah ditalak, maka sampai pada nanti datangnya haid yang kedua, itu baru bisa menghitung masa iddah. Sehingga dari hari kedua haid itu terus ditambah masa suci, berapa hari itu kira-kira 15 ditambah dengan 6, berarti 21 hari itu belum masuk pada masa iddah. Buang waktu segitu itu, padahal di belakang sudah ada yang nunggu. Kan kasihan. Sehingga disitulah maka oleh syariat tidak diperbolehkan, haram hukumnya, tapi tetap talaknya juga jatuh. Sedang suci yang belum dituhul, setelah menstruasi gitu, terus masa suci, nah itu belum diapa-apakan. Nah saat itu nunggu waktu itu lah, marahnya sudah kemarin lusa, wis mari lah, alhamdulillah nggak jadi marah gitu, alhamdulillah nggak jadi marah, nggak jadi mentala, senyum-senyum lagi, senyum-senyum lagi, haram itu tuh. Oke, berikutnya adalah makro. Makro ini kenapa sih? Dikerjakan. Itulah makro. Wis ro dhewe to. Dikerjakan itu napa on nek makro niku? Hah? Dikerjakan apa makro niku? Ditinggalkan. Kok diwalik ngono ora dikerjakan tidak apa-apa. Dikerjakan ditinggalkan tidak apa-apa. Ditinggalkan itu berpahala. Jadi lebih baik ditinggalkan. Gitu. Itu kalau makruh, lebih baik ditinggalkan. Dan hukum talak yang makruh inilah yang kemudian menurut sebagian ulama dibenci oleh Allah tadi itu, gitu. Andai kan dikerjakan itu kan nggak apa-apa, tapi ditinggalkan itu lebih baik. Sehingga kalau tidak mentalak itu akan lebih baik. Dan ini yang masuk pada abghadul halal ilallah at-talak. Pekerjaan halal yang dibenci oleh Allah adalah tolak. Karena sebenarnya tidak masalah, tapi kemudian mentala. Yang berhukum mubah sekarang. Mubah ini kenapa? Boleh. Boleh itu maksudnya apa? Dikerjakan yang terserah, tidak dikerjakan juga terserah. Ini namanya mubah. Dan mubah ini dijatuhkan dengan alasan-alasan tertentu. Alasan tertentunya bagaimana? Akhlak wanita tidak baik. Termasuk ngapunten nggih. Ini syariat bukan karangan saya. Termasuk akhlak wanita tidak baik adalah seorang istri ini tidak bisa berlaku baik kepada seluruh keluarganya suami. Ini masuk. Gak baik ke mertua, gak baik ke saudaranya. Ini masuk pada hukum talak yang berhukum mubah. Akhlak wanita tidak baik itu termasuk diantaranya adalah seorang wanita tidak bisa berlaku baik kepada mertua, seorang istri tidak bisa berlaku baik kepada saudara-saudaranya suami. Masuk ya, Bu, mertua. Kita sudah menjadi mertua, kita juga sudah pernah menjadi menantu. Kalau menjadi menantu waktu itu sebelum kita punya menantu, saya ulang,
Ketika kita waktu itu menjadi menantu, yang waktu itu belum punya menantu, insya Allah belum bisa merasakan. Oke, Bu? Ketika sekarang sudah punya menantu, maka saat ini kita bisa merasakan bagaimana kita menjadi orang tua yang ketika kita menjadi orang tua itu menantu kita berani ke kita orang tua, mertua. Anak sendiri nih Bu, ngapunten, anak sendiri berani ke kita orang tuanya sakit hati. Apalagi oke Bu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kan Bu, terusan gitu. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Ketika kita harus berbuat baik kepada mertua, mertua kita sudah tidak ada. Insya Allah dulu saya ingat-ingat saya pernah berani kepada mertua umpamanya, maka doakan yang terbaik orang tua atau mertua kita. Doakan yang terbaik mertua kita, sehingga mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita ini akhirnya terkikis, terhapus. Dengan itu maka mudah-mudahan menantu kita menjadi baik ke kita. Yang pertama. Yang kedua, sekarang kita menjadi mertua, maka bagaimana etikanya seorang mertua kepada menantu? Oke, tadi kita durung mari tak terang dhisik kita. Yang pertama tadi napa wau? Ya kan? Jadi bagaimana dulu kita, kalau sekarang sudah tidak punya mertua, bagaimana dulu kita kepada mertua itu ternyata saya ingat itu kurang begitu bagus, maka saat ini kita harus terus mendoakan mertua kita. Kalau sudah tidak ada, kita doakan terus yang terbaik. Mudah-mudahan nanti dengan itu kesalahan-kesalahan kita ini akan terkikis. Ngerti kan Bu? Pokoknya anak putih kita mak-mak itu buatan ngerungokno kula akhirnya gitu. Berpos masing-masing gitu. Nggih, mboten apa Bu? Niku halal Bu. Mboten halal nggih. Mboten. Sebentar, belum selesai. Skip dulu ya, diingat-ingat ya. Yang kedua. Karena nanti enggak selesai. Yang kedua ngeten Bu, yang kedua. Bagaimana etika kita sekarang menjadi mertua? Oke. Bagaimana etika kita sekarang menjadi mertua? Mertua niku boleh Bu mengarahkan anaknya, boleh. Memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, boleh. Tapi kalau kita mendikte boten angsa. Nggih Bu? Beliau itu sudah punya jalan sendiri untuk mengatur keluarganya sendiri. Andai nanti kita lihat kok sotok miring-miring, kita hanya tetap mengingatkan, memberi nasihat. Selebihnya itu adalah urusan mereka sendiri. Ya Bu, jangan terlalu ngurusi. Nomor satu. Ini untuk mertua. Mertua yang nomor dua, untuk mertua yang nomor dua, kita ini punya anak tidak satu umpamanya. Anaknya 2, 3, 4. Kalau kemudian orang tua ini dipakai senjata oleh salah satu anak untuk merongrong anaknya yang lain, maka tidak boleh. Masing-masing harus kita arahkan sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri. Kemampuan anak ini ya sudah, itu biar dilaksanakan sendiri. Ini umpamanya kemampuannya di bawah itu ya sudah, dia sudah ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Sudah punya suami, sudah ada yang mengarahkan, sudah ada yang ngopeni. Kita tinggal memberikan nasihat-nasihat, ya Bu. Nah, ini mertua. Kemudian saat ini jika mertuanya masih ada, berarti semuanya saya anggap menantu. Jika saat ini mertuanya masih ada, pola kita harus kita rubah. Bu, paham ya? Pola kita harus kita rubah. Bagaimana di hadapan mertua itu, walaupun kita ini sakit hati sampai pada ujung bunbunan, di hadapan beliaunya Bu, tundukkan. Tidak ada salahnya.
Dan itu caranya sehingga nanti seorang mertua itu bisa berlaku baik kepada kita menantunya. Sadurunge ditakoki aku wis ngandani lho nggih. Nggih ta? Jadi andaikan ada di kita ini akhlak-akhlak, saya juga punya mertua, Bu. Yakin, maaf loh nggih, yakin kita semuanya kecenderungan kita antara mertua dan orang tua sendiri pasti beda. Disadari ataupun tidak, itu juga yang terjadi pada saya. Karena tidak bisa dipungkiri, karena ini ada hubungan darah, ini enggak. Secara otomatis kecenderungan kita berbeda. Tapi Bu, perbedaan jangan terlalu ditonjolkan. Umpama contoh kalau hal materi, si ibu sendiri ini sebulan dikasih 1 juta, mertua dikasih 100.000. Ngoten niku mertuane rungono aja adik ngomong, nggih ta? Delok mawon. Kok dadi perkara anak kita ini, nggih ta? Jadi anak kita ini loh yang kita jaga. Jangan sampai keluarganya itu menjadi tidak nyaman karena kita. Itu pasti seperti itu, karena ini ada hubungan darah, ini tidak. Pastinya itu mesti beda, tapi perbedaan ini jangan terlalu menonjol, jangan terlalu mencolok. Bagaimana kita bisa sedikit menyeimbangkan itu kalau dari dalam hal materi. Dalam hal perilaku semuanya harus sama. Bu, kalau kita umpamanya sakit hati di depan beliau, ingatlah bahwa Allah berpesan, in ahsantum li'an fusikum. Semuanya perbuatan baik yang kau lakukan itu tidak akan kemana-mana, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Berbuat baik ke mertua itu ya kembalinya ke diri kita sendiri, berbuat baik ke suami itu ya kembalinya ke diri kita sendiri. Kepada siapapun saja itu mesti akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu kuncinya. Pun nggih, menantu sama mertua selesai. Pertanyaan, napa niku wau? Diceladu menantune. Kebalikannya, diceladu menantune. Ibu ngapunten, kadang-kadang wonten Bu mertua niku sing sodok cemburu karo mantu. Wonten kan nggih? Wonten. Oke. Nggih saya talah, nggih. Kadang-kadang ada begitu, nggih Bu. Ada yang seorang mertua itu cemburu kepada menantu. Kalau saya dicurhati ngeten niku Bu, ya Allah, kula niki pun sae, pun apik, pun ndak karu-karuan. Tapi mertua saya itu masih begini begitu. Tidak ada kata lain yang saya keluarkan kecuali anak harus ngalah dengan orang tua. Secara akal, gitu. Secara akal manusiawi, orang tua hak panjang. Maaf ya. Walaupun orang muda juga mendahului juga tidak apa-apa, pantas. Nah, gitu. Tapi secara akal orang tua itu hanya beberapa. Maka beberapa inilah ayo kita dampingi dengan baik. Gitu. Ayo kita dampingi dengan baik. Wes walaupun dicelatu, nggih Bu, Masya Allah loro nake niki loro. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Makanya kata Rasulullah, kita kembali dari jihad yang kecil akan menuju pada jihad yang besar. Padahal perang Badar itu perang yang paling besar. Tapi Rasulullah matur, perang kecil menuju perang besar. Perang besar ini apa? Hawa nafsu. Iki nek nuruti hawa nafsu, mertua ngomel niku. Ngoten nggih?
Tapi bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita, itulah jihad. Jihad itu adalah suatu tingkatan keimanan yang paling tinggi, itu jihad. Ngomel pun di rumah mawon gitu. Nggih Bu, nggih Bu, sebentar mawon. Walaupun kini sakit hati itu, nggak apa-apa, nanti kan malu-malu sendiri beliaunya gitu. Kuncinya Bu, ya. Terus pokoknya meskipun sakit hati, gak usah dilawan orang tua, karena melawan orang tua itu dosa besar. Beliau itu datang adalah dibawa oleh suami kita, gitu. Ada ikatan dengan diri kita karena ada ikatan dengan suami. Kalau tidak ada suami, maka tidak ada beliau. Lah suami kita itu kan baik sama kita, maka suami kita baik kepada kita, kita wajib hukumnya baik kepada ibunya, mengiku ibunya kok. Terus walaupun itu sakit hati ini, karena sakitnya hati itu di dalam tidak kelihatan. Andai kan kelihatan, dikelik gak kelihatan, maka wis buang, simpan aja di dalam, ya? Simpan aja di dalam. Dinyalakan dulu Ibu, dinyalakan. Ya, ini yang keras dulu, yang keras. Ya. Oh, enggak. Istri hamil boleh nggak ditalak? Kok ya mentolo istri hamil kalau ditalak umpamanya. Apa hukumnya istri hamil ditalak? Bu, yang haram tadi apa satu? Ojo dihukumi dhewe tapi dijawab gak boleh ngono jare. Nifas. Wonten boten hamil. Saya tahu ini yang ditanyakan hamil dok. Kok saya berdiri, tak baleni meneh. Sing haram wong napa satu? Head, dua, nifas, tiga. Dukhul. Ngeten lho Bu, maksudnya di dukhul itu begini. Hari ini selesai menstruasi, hari ini mandi. Setelah mandi, berhubungan suami istri. Enten Bu? Anton dhuwur mangke ditalak. Itu namanya sesudah di dukhul. Kenapa kok sesudah di dukhul itu tidak boleh? Takutnya nanti itu setelah itu hamil, terus mati-mati masa iddah, terus nikah dengan orang lain, anaknya siapa ini? Itulah yang dimaksud. Ini enggak, ini sudah hamil pertanyaannya. Sudah hamil. Ada mboten di antara yang haram tadi? Berarti apa? Berarti apa? Loh, itu jawabannya. Dari situlah sehingga ada nanti masa iddah. Sampai kapan dia masa iddahnya? Karena saat ditalak posisinya hamil. Boleh mboten? Hah? Yang keras. Boleh nggih mubah? Ya boleh. Halo, assalamualaikum Ustazah. Nggih, waalaikumsalam. Saya punya menantu. Nggih. Kalau di rumah tuh kalau nggak diajak ngomong tuh diam aja, harus digong dulu. Jadi kalau di rumah cuma lihat-lihatan gitu aja. Kalau nggak diajak ngomong, nggak ngomong. Itu gimana Ustazah? Kita harus bersikap gimana? Makasih Ustazah. Loh Bu, Ibu, panjenengan mancing semuanya punya cerita ternyata Bu.
Semuanya punya cerita sendiri-sendiri, Bu, sehingga berenang gitu. Ngapunten. Tak jawabnya dulu, Bu. Jenengan pun cerita Mbak Dise, gitu. Iki ya ngopo Ustazah, wong di rumah itu lah nggak pernah ngomong, kalau nggak tidak ngomong berarti saking hati-hati ini. Husnudzannya kan gitu, Bu. Loh, kayak husnudzan kan gitu. Saking hati-hatinya menantu itu khawatir nanti kalau ngomong itu salah ngomong, mertua sakit hati. Jadi mendel mawon mboten dicak omong ya gak ngomong. Iku husnudzonnya mertua. Saniki aku ngandani mantu semuanya. Kalau di rumah ada mertua, wis ngarang-ngarang pembicaraan. Nggih, ngarang-ngarang pembicaraan. Ibu niki dinapakna, Bu? Niki nang ngoten, ngarang. Nggih. Kayak napa ngoten niku? Kan ngoten. Nggih, ngoten. Tapi kalau mertua, ya ampun husnudzon kita. Husnudzonnya adalah mungkin beliau itu terlalu hati-hati. Takutnya nanti kalau ngomong salah, mertua sakit hati. Daripada begitu pun wis gak ngomong ae nek gak dijak omong. Mungkin ngoten, Bu. Jadi pun husnudzon mawon. Ngoten nggih. Pokoknya tak Bu, nggih tak saestu. Keluane mertua niku yo akeh, keluane menantu niku nggih banyak. Karena dua orang yang disandingkan ketika sudah dewasa, ketika sudah besar, ketika sudah punya watak sendiri-sendiri dari asalnya, disandingkan. Ada faktor lagi cemburu sosial biasanya. Ngapunten, anake sukses niki lanang, anake lanang gitu, sukses. Menantunya cek enak erek menantu kure karek nampani ku ben sing nyekolano aku lah muncul niku ya. Soalnya menantu, nggih ngoten menantu. Jangan pelit ke mertua. Ketika suami itu datang ke kita sudah jadi, Bu. Yang menjadikan itu lewat usahanya siapa? Yang ada diilingi mertua nih, ya kan? Ngoten. Jadi ya akhirnya nanti klop gitu loh antara menantu dengan mertua. Oke. Puntah. Mertua dan menantu. Oh iya saya lali. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Ustazah perihal permasalahan ketika suami marah, beliau selalu mengucapkan, aku sudah tidak bisa dengan kamu lagi. Yang kedua, aku ingin sendiri. Yang ketiga, gampang tinggal kembalikan kamu ke orang tua. Gampang tinggal kembalikan aja kamu ke orang tua. Yang keempat, aku juga sudah sholat, mohon maaf ke Allah, aku nyerah sama kamu. Bagaimana hukum dan prosedurnya dalam Islam? Sebelumnya suami dan istri sudah pernah diakad ulang dengan kasus serupa. Namun ketika suami sudah selesai marah dan ditenangkan, beliau mengajak berhubungan. Apakah hubungan itu termasuk zina? Sing boten ngerti jalure ojo jawab. Luar biasa. Kan biasa yang jawab dewe terus salah. Gitu. Nah, ini butuh penyelesaian khusus, tidak sesederhana wah zina, tidak sesederhana itu gitu. Makanya tak dahului, saya nggak ngerti jangan jawab. Ini nanti jawabannya itu ada di iddah sebenarnya gitu. Jadi atau lanjutannya talak ini. Kenapa dijawab niki dulu? Apa dilanjutkan dulu talaknya?
Jawab dulu dah. Oke, jawab dulu. Kasihan sudah menanti. Oke. Pun pokoknya sing gak perlu kok aja jawab. Mungkin salah paham gitu. Mungkin salah paham, khawatir. Ini hukum soalnya Bu, hukum, ya, hukum. Boten apa. Jadi begini, talak itu Bu, diucapkan itu ada kalanya dengan kalimat yang sharih, jangan ditulis dulu karena nanti pelajarannya nggih. Ada kalanya kinayah. Sharih niku napa? Jelas. Kinayah itu apa namanya? Sindiran. Iya, betul. Netizen itu pinter mengartikan aja nih, yes, pendek. Oke, jadi sharih itu kalimat yang jelas, kinayah itu kalimat sindiran. Yang ditanyakan tadi semuanya kalimatnya sindiran, kinayah. Kinayah niki Bu, kalau yang sharih nggak butuh penjelasan. Salah satu apa itu ya hadisnya lupa saya, pokoknya artinya ngeten. Ada 3 hal yang guraunya menjadi sesungguhnya, apalagi sesungguhnya. 3 hal ini apa? 1 nikah, 2 talak, 3 rujuk. 3 ini tidak boleh dipakai untuk main-main, karena gurauannya itu menjadi sungguhan, apalagi sungguhannya. Nikah, talak, rujuk. Termasuk apa niki? Termasuk apa niki Bu? Talak. Niki lah termasuk talak. Lah talak itu ada yang kinayah. Kalau sudah jelas, walaupun orangnya nggak niat, jatuh. Bu, kalau kalimatnya jelas, walaupun orangnya nggak niat, jatuh. Nih sudah. Wes kamu hari ini tak talak. Lah kalimat talak yang sharih ini di Al-Quran ada 3. Ada tolak, ada siroh, ada firok. Gitu kan, itu bahasa Arabnya. Ada cerai, ada pisah, ada cerai, pisah, firok itu pisah, talak itu cerai, siroh itu lepas pokoknya gitu. Ya. Jadi ada 3 kalimat itu yang kemudian di Al-Quran disebutkan. Kalau itu sudah tidak pakai penjelasan sudah. Di 3 itu sudah diucapkan oleh suami, maka jatuh talaknya. Ada yang kedua kalimat kinayah, sindiran. Nek sindiran ini butuh penjelasan dari suami. Andaikan suami bilang, kamu tak kembalikan ke rumah suamimu. Ibumu. Kamu tak kembalikan kepada orang tuamu nanti kamu. Nah, ngoten niku butuh penjelasan. Nek butuh penjelasan gitu, ketika itu beliau marah, diem saja, jangan disambut. Kalau ketika itu jenengan langsung sambut, apa maksudnya? Kamu mau mentalak aku? Kalimat talak keluar dari istri. Kamu mau mentalak aku? Suami bilang iya, jatuh. Nggih, karena itu sharih. Lah makanya ketika beliau marah, diem aja, pura-pura sedih ngono ya. Itu sindiran namanya. Dan itu tadi semuanya kalimatnya sindiran. Masih belum jelas mentalak atau tidak. Maka karena belum jelas mentalak apa tidak terjadi perpisahan itu. Tenang saja di rumah saja pun ngerungokno radio rusak wis ngono ae. Gak usah dilebokno ati, nggih ta? Enggak usah dilebokno ati dan enggak usah disambut. Kalau disambut berbahaya nanti. Enggak usah disambut, biarkan saja. Karena itu adalah luapan emosinya. Yang sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu tidak boleh keluar dari lisan suami. Itu kalau suami paham. Nek suami mboten paham kan nggak bisa Bu mengolah itu. Makanya ada kalanya suami itu yo kudu belajar ngono kan ya. Lah sing akeh belajar ku ibu-ibu. Napa kok ngoten?
karena ibu itu sulit untuk ditata. Maaf loh ya. Makanya nopo kok seorang perempuan itu banyak di mana? Banyak di mana? Naudzubillah. Ya nggak niku, sehingga biar tidak banyak yang di sana gitu loh maksudnya. Dan suami itu pokoknya kalau istrinya baik, ngoten mawon baik kok Bu sebenarnya Bu. Gitu, baik sebenarnya. Suami niku pokoknya asal kita baik ngoten mau. Lah kita itu biasanya kan niki loh ya nggak bisa nahan ininya. Sehingga beliau menjadi marah lebih akhirnya jadinya. Saya tak teruskan nggih. Karena tadi itu hanya kinayah, maka kemudian itu sudah tidak berefek hukum. Karena kinayah ini butuh penjelasan, harus dijelaskan dulu oleh suami. Berarti suami kalau tidak menjelaskan, istri tidak usah bertanya. Terus bahasanya kan tadi, setelah dia itu bertengkar ngoten, mesti berhubungan suami istri. Apakah zina? Tidak. Itulah maka saya kemarin kan sudah bilang, biasanya suami itu kalau bertengkar itu kan mesti apa mau nggih? Damainya lagi itu mesti dengan itu tadi kok. Karena syariatnya ibu, syariatnya ngapunten. Ada seorang suami mentalak, gitu. Nanti talak itu ada talak raj'i yang pertama. Talak raj'i itu apa? Talak yang masih bisa dirujuk. Ketika talak satu, suami mentalak istrinya dengan talak yang sorry, jelas, itu masih tidak boleh keluar dari rumah suaminya seorang istri itu. Apa tujuannya? Biar suami merujuk lagi. Lah rujuk itu ada dua caranya. Ada dengan kalimat, ada dengan pekerjaan. Nah pekerjaannya nopo? Yaitu tadi. Makanya kecenderungannya setelah bertengkar mesti dukhul. Makanya dukhul karena memang syariatnya ngoten. Jadi berarti akad ulang niki sebenarnya tidak perlu. Artinya gitu kan? Akad ulang ini tidak perlu itu apa? Akad ulang ini terjadi kalau secara syariat nggih, bukan secara hukum negara. Nanti secara hukum negara soalnya beda. Saya sampaikan dulu nggih, karena ini pertanyaan ini biar tuntas. Syariat, begitu suami mentalak istrinya, hari ini talak, maka dihitung masa iddah. Sebelum habis masa iddah, kok suami datang ke istrinya itu, datang itu bukan ke rumahnya ibunya, betul. Jadi makanya istri itu kalau ditalak oleh suaminya, sudah diem aja di rumah suaminya situ. Nah, gak usah keluar rumah, gak boleh keluar rumah. Talak satu, talak dua, gak boleh keluar rumah. Pada saat masa iddah tetap aja di situ. Macak-macak sing ayu ngoten tambahan biar tertarik lagi. Terus dirujuk, gitu. Rujuk itu berarti di dalamnya masa iddah itu kembali lagi suami, ya kan? Kembali lagi. Setelah itu kemudian sudah menjadi suami istri lagi. Itu tidak pakai nikah, tidak pakai dinikah ulang maksudnya. Ya sudah hanya ditandai dengan kalimat atau dengan itu tadi loh. Dukhul waulu. Nanti keduanya ternyata itu terjadi di tahun 2015. Nanti 2020 begitu lagi, mentalak lagi ke istrinya. Saat ditalak itu jangan keluar dari rumah suaminya. Sudah diusir betul. Iya, ada cerita kalau diusir. Walaupun diusir, main ampun, gitu. Soalnya egonya itu apa sih berjalan tadi dia gengsi yang mengamalkan, tidak boleh, sudah diem aja di situ. Itu kali kedua ya. Sebelum masa iddah selesai, digauli lagi, dihubungi lagi, maka sudah menjadi suami istri lagi. Tidak usah pakai akad, memang tidak ada. Itu namanya rujuk, karena ini datangnya dari suami. Beda kalau datangnya dari istri. Istri gugat cerai ke suami, namanya khulu, datang ke pengadilan.
surat cerai alasan-alasan ingin bercerai sudah masuk ke pengadilan. Begitu seorang istri ingin bercerai kepada suaminya, walaupun tidak diketok palu, belum diketok palu, itu sudah langsung menjadi bain. Bain itu yang sudah tidak bisa digauli lagi. Kalau ingin kembali harus nikah ulang. Setelah belum sidang belum, cuma gugatan itu sudah masuk ke pengadilan. Ternyata suami getun, pengen balik, atau istri tak delok-delok kok tambah sugi saiki ya duwe akeh. Biasanya seorang istri kan modal. Nek seorang suaminya kan bahasanya tak lihat-lihat kok tambah cantik. Ngono. Nek istri boten, gak penting cantik atau ganteng apa boten. Ngoten iki. Kok tak lihat-lihat kok tambah cerah ceria ngoten. Lah umpamanya ingin kembali lagi kepada suaminya, maka tidak bisa langsung rujuk kayak berhubungan. Ini harus selesai dulu, gitu. Masa iddah berlaku, karena ngurus surat lagi dari awal, nikah lagi di KUA. Itu kalau hukum negara, karena gugatan dari istri, nggak bisa langsung balik. Belum. Iya. Kembali awal, ngurus lagi surat. Belum. Surat nikahnya kan sudah itu waktu daftar cerai itu sudah langsung diserahkan. Itu yang terjadi. Jadi intinya kan, kalau talak itu bisa rujuk, tapi kalau khulu tidak bisa rujuk. Bahasa tidak bisa rujuk itu berarti kalau ingin kembali mesti harus nikah lagi, ngurus lagi surat ke KUA dari awal. Nanti ditentukan oleh KUA nikahnya kapan, seperti awal. Iya, aja. Nggih, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustazah, saya tanya, suami saya itu jentel kayak apa? Kan? Terus kan sudah lama perkawinannya, terus dia ngomong begini, Ustazah, ya kan gelem gak gelem ya wis ngene. Lah, terus ini gimana Ustazah sebagai perempuan ini? Kan gelem gak gelem ya wis ngene aja. Ngene niku nopo? Itu loh kelakuannya itu kayak enggak nyaman gitu loh. Ustazah kok aduh ya apa terus gimana nih Ustazah sebagai perempuan ini? Nggih. Ngapunten Ibu, saya kan nggak tahu ngene itu apa kan gitu ya. Maksudnya yang bisa tahu menerjemahkan ngene itu kan Ibu sendiri, ya kan? Ngene itu perubahan dari yang dulu dengan yang sekarang kok gak seperti dulu, kan Bu? Bang Apunten, suami kita itu tambah lama tambah nopo? Bahasanya itu kawenan tambah K belakangnya, tambah tua. Lama-lama itu tambah tua, Bu. Orang tua harus disadari kemampuan orang tua tidak seperti orang muda, gitu. Nomor 1. Nomor 2, wong tua niku ya wis ngene iku lho, Bu. Aduh ya Allah, mboten. Jadi orang tua itu ya begitu itu. Kalau kita tuntut untuk seperti dulu pada saat beliau masih muda, maaf, bukan dalam hal itu saja loh ya, bukan. Dalam hal yang lain-lain, perilakunya, pribadinya, dulu itu dia perfect begitu. Wah, pokoknya lah teratur gitu. Sekarang itu sebuah sembarangan. Lah manten itu kita kalau tidak sabar menghadapi itu, namanya orang tua, Bu. Gimana saya ini harusnya? Wow loh, Bu. Ridho. Mana mang lagi? Ridho kalau kita ingin pernikahan ini terus berjalan dengan terus memperbaiki diri, ridho dengan apa yang ada, tetap diajak, ayo diajak kebaikan gitu suaminya.
Berarti hukumnya bukan talak ya? Boten. Oh iya. Boten. Nggih. Niku isih Matur sembah nuwun. nggih. Ya kok masih begini, masih berdua-duaan gitu. Wong nek ngeten udah, nah aku nek gelem ya aku ya jane ya kaya ngene iki. Semakin hari semakin tua, gak seperti dulu gak perkasa. Dulu sih kuat untuk bekerja mendapatkan hasil yang banyak. Sekarang sudah tidak kuat, wis pensiun, ya wis iku ono, ya sudah. Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tadi kan dijelaskan kalau kulub tadi itu kan harus nikah lagi. Itu Kalau balik. Kalau proses cerainya sudah didok di pengadilan. Kalau ternyata masih dalam proses, Tapi kepingin balik, yeah. gitu. Berarti kan cabut gitu kan surat gugatan tadi kan dicabut, mencabut surat gugatan karena kepingin balik. Itu pun tidak akan bisa kita nikah lagi untuk mendapatkan buku kalau kita tidak menunggu diproses ulang oleh KUA. Daftar lagi, ingin nikah lagi. Karena khuluk, begitu sudah masuk khuluk itu, maka sudah menjadi bain. Itu di undang-undang hukum negara. Terus yang tadi Rujuk. yang rujuk tadi ada yang talak yang dari suami. Kan setelah dia talak satu, terus kumpul lagi, Ya. terus talak lagi, Oke. kumpul lagi. Itu sampai ketika ada batasan atau seterusnya bisa Ada batasan sampai 3. 1 masih bisa rujuk, 2 masih bisa rujuk, ya loh. 2015, 2020, 2025 mentalak lagi. Ketika suami sudah mentalak di 2025 ini, istri sudah harus keluar dari rumah suaminya. Masa iddahnya tidak boleh di rumah suaminya, harus keluar. Kenapa? Karena khawatir nanti suami tertarik lagi. Karena kalau tertarik lagi kepengen balik sudah tidak bisa. Ini istri harus keluar dari rumah suaminya, nunggu masa iddah selesai. Nanti ada lagi orang yang datang untuk mengkhidbah, nikah dengan orang lain dulu. Nikah satu. syarat nikah lagi dengan orang lain itu hanya khusus untuk istri ya Ustaz ya? Khusus untuk istri. Tidak. Ya, orang itu tambah meneh lo ansal. Lalu kok ada yang nunggu. Masih ada. Jadi setelah yang ketiga ini seorang istri harus nikah dulu dengan orang lain. Ternyata orang lain yang datang kedua niki lebih hebat dibandingkan yang satu. Ya sudah. Nasib. Oke. Harus keluar dari rumah itu. Sementara sebagai seorang istri saya nggak mau gini saja. Udah kamu aja yang keluar itu di mana? Rumahnya siapa dulu? Udah, ya rumah berdua. Kok enak kita keluar kan nggak enak kan biar dia aja yang keluar. Oh, gitu. Kenapa? Pokoknya yang laki mau, gitu. Dia harus keluar. Seandainya gue di rumah berdua, kalau rumah istri sudah pasti, gitu. Kalau seandainya rumahnya istri, ya suami harus keluar dari rumah kan gitu. Nah ini rumah berdua. Nah rumah berdua kata istrinya ngeten, "Lah kok enak? Aku yang keluar." Ya kamu yang keluar. Kalau mau ya sudah biar kelunuk macam keluar ya. Ada loh Bu yang nggak mau. Ini pertanyaannya kalau nggak mau, ada yang nggak mau. Sehingga rumahnya tingkat itu suaminya di atas, si istri yang di bawah, umpamanya. Betul kalau pintunya nggak tembus. Arti pintunya tembus itu sudah orang lain, bukan mahram. Sendiri-sendiri keluar ke sana. Lah syariat nggak mengatur yang seperti itu. Aturannya ya pokoknya sudah keluar dari rumah. Lazimnya secara syariat itu kan suami yang menyediakan rumah untuk istri dan anak-anaknya. Nah, ternyata ini buatan rumah berdua. Ya wis ada tengahnya kepalang.
Boten. Ya berarti syarat keluar salah satu. Secara syariat tidak boleh karena itu sudah murni orang lain. Nggak boleh. Maaf Ustazah, saya Iya. tambahkan, kalau seandainya sudah talak 3, Iya, terus istri kan harus nikah lagi, iya. tapi istrinya nggak mau nikah lagi. Ya nggak bisa balik. Ya nggak bisa balik, nggak bisa. Ya bukan apa-apa, nggak nikah lagi nggak masalah. Nikah lagi itu adalah untuk agar suami kalau menginginkan kembali itu harus diselingi orang lain dulu. Apa tujuannya? Untuk bisa mengembalikan talaknya menjadi 3 lagi. Ngerti nggak Bu? Untuk menjadi 3 lagi itu. Lah saya nggak mau nikah kalau ya sudah. Pengen Kalau balik gitu Ustazah, pengen balik sama suaminya pertama. tapi gak ada nikah. Kalau misalnya nikahnya itu jadi pura-pura bisa Nggak boleh, nggak boleh. Pura-pura nggak bisa, bayaran nggak bisa, gitu. Bayaran nggak bisa, terus nikah tapi nggak pakai diduhul, terus nanti kembali lagi ke suaminya yang pertama juga nggak boleh, gitu. Kan nggak boleh. Jadi ini harus nikah yang sesungguhnya, nikah beneran, bukan nikah hanya sekedar untuk bisa menghalalkan suaminya kembali. Boten. Nikah yang sesungguhnya. Dan ya, oke. Walaupun, karena masih kinayah. Terjadi atau enggak maksudnya? Enggak terjadi. Jadi butuh keterangan pokoknya. Jadi hanya suaminya begini, kamu jangan macam-macam kalau tak pulangkan ke rumah orang tuamu. Walaupun dia itu di dalam hatinya ada kerentek, aku pengen ganti soalnya, umpamanya, gitu. Tapi gak diucapkan, gak diterangkan bahwa itu adalah talak, ya enggak. Karena butuh keterangan memang. Nah itu tadi Bu, jangan sekarang sudah tahu butuh keterangan. Kalau ada seorang suami yang ngomong macam-macam seperti itu yang nggak jelas menceraikan, gak usah diperjelas, diem, ya, gak usah diperjelas. Karena kita kalau memperjelas dengan ada kalimat yang sharih keluar, dia mengiyakan, itu nanti akan jadi cerai. Kita nggak boleh, diem aja. Pokoknya seperti radio rusak mata dikira. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya, wabarakatuh. apa benar Ustazah seorang laki-laki itu punya apa namanya ya, puber Ya. puber pertama umur misalnya umur 35 atau 40, nanti puber kedua 55 itu ada Ustazah, karena di masa itu dia ada suka sama perempuan, dia diabaikan. Oke. Itu pengalaman saya. Oke. Terima kasih Ustazah. Oke. Ini sebenarnya yang menerangkan adalah Ustadznya. Gimana tadi? Aku berdua datang. Jadi di dalam psikologi pernikahan itu kan ada 5 tahun pertama, ada 5 tahun kedua. Itu kalau secara disyariatkan begini Bu, bertemunya 2 orang yang beda kepala, pasti beda isinya, ya Bu. Mendamaikan atau menyatukan 2 kepala ini gak mudah, gak mudah. Maka awal-awal panjenengan, apalagi yang ta'aruf, oke, wong ngapunten walaupun ini di dalam syariat tidak ada. Wong yang pacaran mawon 10 tahun pun pacaran tidak akan tahu aslinya, gitu. Ketemu nanti aslinya, tahu aslinya kalau sudah kumpul dalam satu rumah. Jadi tidak ada kalimat kemudian pendekatan, PDKT, apa itu dan lain-lain, tidak ada itu di dalam syariat, tidak ada. Walaupun PDKT sepanjang apapun waktunya, selama belum kumpul dalam satu rumah, tidak akan tahu karakter aslinya. Karakter aslinya itu akan kita pegang, kita ketahui kalau kita sudah kumpul dalam satu rumah. Ya Allah, kemarin itu kok kayak gimana? Ternyata. Nah, kalau sudah nikah, kemarin tuh kayak sempurna, tidak ada yang lain. Ternyata. Gitu. Baru tahu itu nanti kalau kumpul. Lah, menyatukan
menyatukan dua kepala dalam satu rumah ini butuh proses waktu panjang. Makanya kalau sudah 5 tahun itu sudah ngerti, agak ngerti watak-watak wahingnya sudah tahu sudah. Ya, begitu nanti 10 tahun, 5 tahun berikutnya sudah mulai. Ketika itu kita tidak bisa, masih belum bisa memahami, disitulah terjadinya suatu perubahan. Nah, pertanyaannya Uti, adakah puber? Ya itulah, maka di 5 tahun pertama harus kita jaga betul-betul. 10 tahun berarti kelipatan 5 yang kedua betul-betul harus kita jaga. Karena di situ kalau kita tidak bisa menyatukan dua kepala yang berbeda, perilaku yang berbeda ini, nanti akhirnya beliau akan kemudian muncul kejenuhan di dalam rumah tangga. Sehingga itu puber kedua kalinya. Di saat dia sudah lama berumah tangga itu harusnya sudah damai yang dirasakan, ternyata tidak ada kedamaian itu. Ibu ngapunten, saya sudah sering cerita, suami kita itu di luar tempatnya, bekerja di luar. Di luar itu didampingi oleh orang-orang yang lembut, gitu Bu. Kita sendiri saja kalau ngomong ke orang lain kan lembutan ya, nggak pernah rasa. Sama tukang bakso aja lembutnya masalah. Beli bakso ya Pak gitu. Di rumah gimana? Itulah sehingga suami akhirnya yang di sini kok indah damai, ngomongnya halus, orangnya santun, baunya harum. Yang di rumah lucu banget. Itu ya Bu, ini harus kita sadari bahwa laki-laki itu yang diinginkan adalah keindahan. Nah kita itu yang kita inginkan adalah uang. Gak masalah, gak penting orangnya kayak apa, sepenting uangnya. Mana Bang? Jangan Bu, jangan seperti itu. Oke. Lanjut, Waalaikumsalam. Sir atau kontrak. Bu, kontrak itu mut'ah. Nikah mut'ah. Nikah yang temporal. Jadi nikah yang sudah ditentukan waktunya. Itu nikah kontrak namanya, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adanya Syiah. Sunni tidak ada nikah kontrak. Itu sudah dihapus oleh Rasulullah, tidak ada nikah kontrak. Jadi kalau seandainya ada orang nikah, kok nikahnya dibatasi selama saya tugas di Surabaya, atau saya nikahi kamu selama 1 tahun, maka Sunni tidak sah itu. Ya, Sunni tidak sah. Hah? Syiah masih ada. Gitu. Itu nikah kontrak. Sir, nikah sir. Ngapunten, nikah sir itu sebenarnya di dalam syariatnya yang dimaksud nikah sir itu, ini butuh diterangkan, butuh didengarkan betul-betul ya. Nanti biar jenengan tidak keliru maksudnya. Sir itu kalau di dalam syariat itu yang dimaksud nikah sir. Seorang suami, seorang istri, ini dua-duanya merahasiakan dari keluarga masing-masing, dari siapapun pokoknya. Itu dirahasiakan, tidak boleh satupun orang dengar tentang pernikahan berdua ini. Si laki-laki juga memesankan kepada perempuan, tidak boleh seluruh keluarga perempuan tahu. Si perempuan juga memesankan kepada laki-laki, tidak boleh ada yang tahu. Dan ada, pokoknya dirahasiakan dari semuanya. Secara syariatnya itu yang disebut syirik itu sebenarnya. Itu yang nggak boleh. Lah secara syariat yang dimaksud nikah, kalau secara undang-undang hukum negara yang dimaksud sir itu berarti nikah yang tidak dicatatkan di negara, yaitu di KUA. Itu yang dimaksud dengan nikah sir. Secara syariat, sir kalau yang terjadi di masyarakat, laki-laki perempuan nikah didatangi oleh tetangga kanan kiri, keluarga perempuan tahu, keluarga laki-laki tahu, itu nikah. Sekarang ada tulisannya sir, nikah. Sudah. Dan itu berarti sah secara agama. Nah kenapa itu oleh undang-undang hukum negara
itu kan untuk melindungi istri, melindungi perempuan. Jangan sampai perempuan itu dibuat mainan, direndahkan oleh laki-laki. Karena itu maka di undang-undang hukum negara, kalau ada pernikahan siri seperti itu yang tidak ada bukunya, kok nanti salah satu wafat kemudian minta warisan, nggak bisa. Secara hukum negara, secara hukum syariat itu istri sah, maka anaknya juga ahli waris. Oke. Ini walaupun saya jawab Bu, tapi ini saya tidak merekomendasikan. Itu tidak boleh, betul nggih? Tetapi ada khilaf di antara ulama tentang orang yang sudah, maaf ya, janda, ya, bukan anak kecil, karena anak kecil itu perwaliannya adalah ada di orang tuanya. Kalau sudah dewasa, janda, maka perwaliannya ada pada dirinya sendiri. Itu sebagian pendapat ulama, tapi ini sudah saya tutup, skip, nggak boleh, ya. Bagaimanapun harus ada wali, harus ada wali. Itu hanya ada sebagian pendapat ulama. Khawatirnya nanti ini disalahgunakan, ya, disalahgunakan. Dinikahi setelah itu selesai sudah ditinggal pergi, yang rugi perempuan, maka jangan mau. Ya, jangan mau. Andaikan ada orang yang boleh ini diwali sendiri dan jangan mau. Ya, itu berarti ada niatan tidak baik. Oke. Walaupun ada khilaf di antara ulama. Tadi kan apa nikah sir itu kan laki-laki, keluarga laki-laki nggak boleh tahu, keluarga perempuan nggak tahu. Nah ini kan kalau perempuan ini kan harus ada orang apa? Wali. Apa ini kalau nggak tahu kan ini apa sah? Lagi, itu tadi yang saya maksud. Jadi Bu, yang dimaksud sir secara hukum klasik itu adalah itu tadi. Jadi tanpa diketahui oleh siapa-siapa lah. Makanya itu sunni tidak ada seperti itu. Ya, sunni itu tidak ada. Ahlussunnah wal jamaah itu namanya sunni lah. Kita semuanya itu kan ahlussunnah wal jamaah. Maka sunni ya semuanya namanya nikah siri itu adalah nikah yang tidak dicatatkan di negara, tapi semuanya tahu. Nggak boleh ada orang nikah dirahasiakan. Nanti kalau seandainya ada orang laki-laki masuk ke rumah lo, sopo itu tetangganya kan begitu. Jadi yang dinamakan nikah siri itu secara syariat, seorang perempuan yang diwaleni oleh walinya, ada 2 orang saksi, disaksikan oleh banyak orang, hanya saja tidak dicatatkan di hukum negara. Okay. Makanya kalau cara-cara pesantren kan biasanya modern. Begitu dilamar langsung dinikahkan sir. Nanti ngurus-ngurus surat berdua biar tidak haram. Halal sudah diurus berdua dan lain sebagainya, sudah menjadi suami istri. Oke, lanjut. Yang berhak menjatuhkan talak. Islam menentukan yang berhak menjatuhkan talak adalah suami. Iya. Sinten yang dulu? Hah? Yang apa pertanyaannya? Enggak Bu Ustadz, saya punya temen itu rondo cuanti, terus tari nggak kawin tidak, ya sudah. Oke. Betul apa bocah gak ngantuk jenengan. Saya lanjutkan ya. Islam menentukan bahwa talak itu adalah dari seorang suami. Kenapa begitu? Allah menitipkan talak itu hanya pada suami, tidak pada istri, karena resiko talak itu banyak. Ya, resiko talak itu banyak.
Kenapa tidak pada istri? Karena istri itu berpikirnya dipengaruhi oleh perasaan, emosi. Tapi kalau orang laki-laki itu kuat pikirannya, ya. Ya, sebelum bertindak itu mesti dipikir terlebih dahulu. Gak usah disangka, dari suami saya tidak begitu, jomono. Ini Allah yang sudah menitipkan, kita gak bisa dibantah nih. Ini sudah Allah yang menitipkan. Orang laki-laki kuat menahan itu, ya, menjaga itu, karena beliau orang laki-laki itu dititipi Allah berpikir tidak dengan perasaannya, berpikirnya dengan pikirannya, dengan akalnya, sehingga kuat dalam memegang sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko talak itu, resiko perceraian itu ada banyak. Di antaranya adalah harus menafkahi pada masa iddah. Harus kemudian nanti kalau ada anaknya itu tanggung jawab bapaknya, orang laki-laki atau suami itu. Maka itu tidak diberikan kepada istri. Karena istri itu lazimnya adalah tidak bekerja keluar rumah, lazimnya. Tapi kalau nggak bekerja itu ya ora enak, gitu kan ya. Okay. Mungkin ini saya cerita atau pengalaman. Oke. Kalau istri meninggalkan rumah karena memang ada masalah sama suami juga bertahun-tahun, atau terus suami nggak menceraikan, misalnya kembali itu apakah harus nikah lagi? Oke. Nama apa sih? Wadah keluar rumah. Kesalahan istri. Kesalahan. Oke. Istri ini keluar rumah bertahun-tahun, yo ndak dicari sama suaminya. Jangan sak karepe. Kak oleh nak bunga terus iku ya ta. Ku gak tau didoleki. Makane gak usah keluar ya. Iya. Nanti nek gak dicari gitu ya. Terus sekarang itu gimana? Ngaten yang nggih. Gimana status pernikahannya? Status pernikahan itu akan rusak, ada kalanya dari suami karena suami mentalak, ada kalanya dari istri kalau istri menghulu, gitu. Lah ini udah, ya wis pokoknya bisa gitu aja lama, ya nggak ada kata talak, nggak ada kata apa, nggak ada hulu, nggak ada apa, pokoknya bisa nggak mawon lama. Terus ini kepingin memperbaharui nikahnya, rusak mboten nikahnya kayak tadi itu. Rusaknya nikah itu karena apa? 1, talak. 2, hulu. 3, fasah. Jadi kalau dari suami itu namanya talak, kalau dari istri namanya hulu, kalau dari pengadilan namanya fasah. Tiga-tiganya tidak terjadi apa-apa. Suami juga tahu kalau istri itu tinggalnya ya di situ itu, istri ya tahu kalau suami itu tinggalnya di situ. Beliau tidak pernah mentalak sama sekali. Pernikahannya rusak betul? Itu. Ya sudah datang lagi sekarang kalau suami, Mas minta maaf ya Mas atas kesalahanku. Ngono jadi suami. Makanya tidak usah keluar rumah, ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya sudah itu resiko kita. Nah kan pertanyaannya lanjutannya, kan lu sudah lama itu keluar, barangkali terjadi sesuatu itu apa? Suaminya cari lagi di luaran sana, ya resiko kita ngapain balik keluar rumah? Andai kan itu terjadi, ya bukan apa-apa, suami itu beristrikan 2, 3, 4. Istri gak boleh. Nah ini adalah pertanyaannya. Kalau sebaliknya istri bagaimana? Istri tidak boleh menikah lagi selama tidak ada kata cerai dari suaminya. Karena begitu tidak ada kata cerai dari suami, sampai kapanpun dia statusnya adalah istri. Tidak boleh. Maksudnya gini saja. Maksudnya Istrinya itu akhirnya selingkuh. Ini aja nih, Masya Allah. Ternyata istrinya, ya pun Bu, berarti
orang yang itu tadi harus membersihkan dirinya dari suaminya. Harus membersihkan dirinya dari suaminya dengan cara apa? Menghulu. Nggak boleh. Istri itu statusnya kalau menjadi istri kemudian masih menerima orang lain. Nggih. Dan ngoten niku ada gitu nggih? Ada nggih? Tapi tidak orang Sunni, betul jannah memberikan. Kalau Ustazah, ya. gini, si istri tadi itu kan sempat selingkuh. Akhirnya dia tuh merasa bersalah kembali sama suaminya. Apa gimana? Harus menikah lagi atau gimana? Angkat lagi. Sempat selingkuh. Apa? Iya. Apa terus istrinya tuh harus bertobat dulu atau gimana supaya? Ya ini ada cerita. Nggih Bu, mau mari selingkuh kok cerita sing laki ya tambah dibuang gitu. Orang laki-laki umpamanya naudzubillah ya nikah lagi bukan selingkuh. Tapi diterima sama suaminya, Ustaz. Loh dia apa berarti suami yang baik. Berarti suami yang baik. Suami yang baik. Perlu pembaruan menikah lagi apa gimana, Ustaz? Betul. Ya taubatan masuk karena dia sudah zina dengan orang lain. Si istri tadi ya, Ustaz. Iya. Ya? Gitu. Suami enggak, suami itu masya Allah dua kali lanang temenan bawa suami dulu sampai Insya Allah tahu istrinya begitu tapi masih mau menerima. Iya ya, berarti kuat ya istri sehingga temenan kita. Nah, makanya pengalaman itu tidak boleh kemudian dipakai untuk guru ya. Itu salah luar biasa. Saya lanjutkan. Randy. Cepat. Saya ini sudah bertanya jawabnya dulu. Kalau seandainya kebalikannya, Bu didengarkan ya. Kalau seandainya kebalikannya itu bagaimana? Suami itu sudah hilang berpuluh-puluh tahun. Nanti ada iddah itu ya kan Bu. Sebabnya iddah itu ada begini. Iddah karena perceraian. Iddah karena perceraian itu ada kalanya istri masih menstruasi, istri sudah tidak menstruasi. Ada kalanya iddah karena kematian. Mati itu ada dua. Bahasanya kalau di bahasa Indonesia mati bukan wafat gitu. Mati itu ada dua. Ada mati secara hakiki, ada mati secara hukmi. Secara hakiki itu berarti jenazahnya ada. Secara hukum itu dimatikan oleh hukum. Karena orangnya hilang lama tidak ada. Oh, pokoknya kabarnya nggak ada, ditanya ke orang tuanya nggak ada, ditanya ke saudaranya nggak ada, ditanya kemana-mana sudah nggak ada. Maka si istri kalau ridho, maka dia wajib hukumnya menunggu selama 4 tahun. Setelah 4 tahun itu sudah dinyatakan mati secara hukum. Ini tadi hukumnya. Setelah 4 tahun itu berarti sudah dianggap mati secara hukum. Hari ini hari yang ke-4 tahun, maka istri menambah masa iddah 4 bulan 10 hari karena disamakan dengan wafat secara nyata. Ditambah masa iddah 4 bulan 10 hari. Setelah itu hari ini di 4 bulan 10 hari terakhir besok menerima pinangan orang lain boleh. Ya. Berarti nggak ada itu buku cerainya, nggak ada. Istri sudah lama menunggu selama 4 tahun. Ini secara hukum syariat. Secara hukum syariat. Berarti kalau bukunya itu masih buku kawin kan ya? Kawin ya. Bukunya kawin, berarti tidak bisa nikahnya kalau tidak diproses dulu. Berarti ini nikah siri umpamanya, siri secara agama. Nikah siri umpamanya boleh setelah 4 bulan 10 hari. Pernikahan sudah berjalan sebulan, orangnya datang, klenuh. Gitu, orangnya datang. Tanyai kemarin kemana Mas? Sekarang aku sudah ada yang punya. Tidak masalah. Itu sudah diatur oleh syariat. Tapi menunggunya 4 tahun. 4 tahun. Ditambah masa iddah 4 bulan 10 hari.
Itu kalau ridho. Jenengan tahu taklek talak, nanti pelajarannya pokoknya talak itu macam-macam banyak. Taklek talak itu perjanjian di antara kedua belah pihak yang dibaca ketika nikah. Saya Mukidi bin sebagai suami dari Mukidah binti, ngatakan ya, jika meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut atau 6 bulan tidak memberikan nafkah atau dan lain-lain, istri saya tidak ridho. Bahasa selanjutnya, istri saya tidak ridho mengajukan ke pengadilan agama dengan membayar iwat Rp1.000, maka jatuh talak atas nama saya. Itu taklek talak itu kalau istri dah ridho. Nek ridho menunggu saja kedatangannya, ya sudah 4 tahun ditambah 4 bulan 10 hari, selesai, nikah lagi. Orang sultan itu yang nunggu ya, sultan. Sebelum Bapak Nabi melamar, ya berarti dia harus mengajukan gugatan cerai dulu ke pengadilan. Kalau nggak pakai itu nunggu 4 tahun ditambah masa iddah karena dianggap wafat secara hukum. Lanjut, urusin terjadi. Ya, masih suaminya lagi boleh rujuk. Oke. Iya. Maaf, saya pernah dengar kalau tidak memberikan nafkah lahir batin 3 bulan itu, apakah sudah termasuk jatuh talak? Jika istri tidak ridho, nek ridho mboten napa-napa. Bahasanya itu tadi gitu. Di buku nikah jenengan nanti kalau pulang jenengan lihat belakangnya taklek talak. Betul ya? Nah itu kan yang biasanya dibaca. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut atau saya tidak memberikan nafkah atau dan lain-lain bawahnya dan istri saya tidak ridho, bahasanya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan membayar iwat itu ganti rugi. Oke, ganti rugi. Maka jatuh talak atas nama saya. Jadi suami walaupun tidak datang, itu sudah diwakili oleh palunya hakim karena dia sudah menyerahkan di buku taklek talak. Oke, jamnya sudah habis. Tinggal satu lagi yang bertanya, sinten. Kalau ada yang bertanya, monggo. Berarti nanti macam-macam talak berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bu Sri selamat datang. Terima kasih nih seragamnya saya pakai. Alhamdulillah, mudah-mudahan umrohnya mabrur. Kita semuanya yang hari ini datang bertaklim bersama-sama, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di dalam hidup kita, barokah untuk diri kita, barokah juga keluarga kita semuanya, anak cucu kita semuanya dijadikan Allah anak cucu yang solihah, menjadi anak yang qurrata a'yun bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan nanti beliau bisa membimbing kita, menggandeng kita semuanya menuju jalan surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Manfaat ilmunya mudah-mudahan, dan saya selalu berdoa mudah-mudahan kita semuanya selaku orang perempuan, selaku istri, mudah-mudahan diberikan Allah kemampuan untuk bisa menjadi istri yang baik, untuk menjadi ibu yang baik, bagi teladan bagi anak-anak semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan doa kita semuanya mudah-mudahan juga suami-suami kita dijadikan suami-suami yang solih, suami-suami yang menjadi pemimpin bagi orang-orang Islam. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.